Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nasi wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Ikhwatal iman, jamaah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pernah berhenti lisan kita mengucapkan kalimah-kalimah tasbih, tahmid dan tahlil memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat, karunia, nikmat hidup yang dilengkapi iman Islam, sehat wal afiyah, sehingga alhamdulillah di waktu duha yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah, kita diundang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, ruku, bertasbih, bertahlil menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pagi ini kita akan mengkaji tentang wadzah atau perawatan jenazah, meliputi bagaimana kita mengetahui tentang fardu kifayah, baik itu memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Selawat dan salam tercurah ke hadapan suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada segenap pengikutnya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini, istiqomah kita dalam melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadi penyebab nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami membacakan firman Allah di dalam surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nas wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita yang perlu kita perhatikan, kita simak, dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga insya Allah ketika kita mengamalkan pesan Allah ini, insya Allah kita akan terselamatkan dari azab dunia wal akhirah. Pesan Allah di dalam surat Ali Imran 185, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi yang bernyawa itu baik manusia, hewan, tumbuhan, bahkan malaikat pun nanti akan diwafatkan oleh Allah, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir informasinya malaikat Israel, dia terakhir. Oleh karenanya pesan ini patut kita renungkan, bahwa apa yang kita bangga-banggakan, harta, tahta, kepintaran dan lain sebagainya, kalau kita pergunakan untuk kesombongan,
suatu ketika kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayatnya, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Jadi ada nanti hari pembalasan di yaumul kiamah nanti sesuai dengan amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah kita akan memanennya nanti di yaumul kiamah dengan kebaikan. Namun sebaliknya, apabila kita menanam keburukan, kemaksiatan di alam dunia, pasti nanti juga akan mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kita buat di alam dunia dibalas dengan kebaikan walaupun sebesar biji zarah. Kejahatan, keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan di alam dunia akan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia merupakan kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kami ulangi firman Allah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kemenangan yang sejati adalah ketika Allah ridho akan kita dan Allah masukkan ke dalam syurga dan Allah hindarkan kita ke dalam neraka. Itulah kemenangan yang sejati. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kehidupan dunia, kata Allah, hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kesenangan yang memperdaya. Jangan sampai kita hubud dunia. Boleh kita cari harta, boleh kita kaya, tapi jangan lupa kembalikan harta itu kepada Allah dengan menginfakkan sebagian rezeki dan lain sebagainya. Jangan sampai terperdaya, karena kata Allah dunia ini hanya sementara, bagaikan sandiwara atau fata morgana. Makanya kita berhati-hati, ini Allah ingatkan kepada kita. Jangan sampai ketika kita sudah hubud dunia, umur kita nggak panjang, dipanggil oleh Allah segera meninggal dunia. Inilah yang harus kita berhati-hati. Jamaah salat duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sudah kematian menjemput, malaikat Israil sudah menjemput, apa yang kita lakukan? Dikaji pada kesempatan duha ini, kita akan mencoba mengkaji tentang perawatan jenazah, baik itu memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Materi ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita bikin 2 sesi. Sesi sekarang ini adalah pengenalan tentang fardu kifayah. Sesi berikutnya adalah praktek. Nanti pakarnya langsung kita datangkan untuk agar kita semua tidak saja paham, tetapi bisa melakukannya, bisa mempraktekkannya bagaimana cara merawat jenazah. Karena kita akan mengalaminya. Kita bisa mengalaminya, suami kita, anak kita, orang tua kita. Jangan sampai kita tidak tahu bagaimana cara merawat jenazah. Karena pasti terjadi. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita mulai dari makna fardu kifayah. Fardu kifayah adalah hukum suatu perkara yang wajib dilakukan oleh sebagian orang. Perhatikan kata-kata wajib. Jadi kalau ada wajib, ya harus kita lakukan. Harus kita ketahui. Akan tetapi jika tidak ada satupun orang yang melaksanakannya, semua orang akan menanggung beban dosanya. Jadi kalau ada jamaah kita, keluarga kita yang meninggal dunia, tidak ada yang memandikannya, satu orang pun tak bisa memandikannya, berdosalah satu kampung itu. Itu dia fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada, lanjutnya dengan kata lain, fardu kifayah adalah status hukum dari sebuah aktivitas di dalam Islam yang wajib dilakukan. Tetapi bila sudah dilakukan oleh seorang muslim, yang lainnya maka kewajiban ini gugur. Nah, tadi salah satu contohnya meninggal dunia. Di Kosek ini warga Kosek ada meninggal dunia, tak ada yang memandikannya, ataupun tak ada satupun yang mampu memandikannya. Udah cari-cari Bilal pun gak ada misalkan.
tidak dilaksanakan fardu kifayah, maka berdosa satu kampung itu. Berdosa kita semua. Makanya kita wajib tahu. Apalagi yang kira-kira fardu kifayah, Bu, contohnya. Jadi kalau seandainya dilakukan oleh satu orang, sudah dilakukan, sudah dimandikan, sudah ada yang memandikan, maka terlepaslah, terbebaslah kita seluruhnya. Makanya kita berhutang budi kepada bapak-bapak Bilal yang memandikan mayit itu. Karena udah nggak ada keluarga, aduh Pak, nggak bisa, takut saya Pak, nggak bisa, saya mandikan nggak bisa. Nah, kita panggillah Bilal mayit. Nah, kita berhutang budi kepadanya. Kenapa? Kita sudah diselamatkan olehnya daripada dosa. Kalau enggak, berdosa semua kita. Fardu kifayah jelas berbeda dengan fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang mengikat bagi seluruh muslim. Dengan kata lain, meski ada muslim lain yang telah melakukannya, setiap muslim tetap harus menjalankannya. Contoh ibadah atau aktivitas yang hukumnya fardu ain adalah sholat 5 waktu. Fardu ain masing-masing ini, Pak. Jadi kalau masing-masing ini, misalkan Bapak nggak sholat, saya nggak berdosa. Jadi berdosa sendiri, ya. Kalau nggak sholat, ya. Jadi untuk pribadi. Kalau fardu kifayah untuk secara berjamaah. Kemudian kita masuk ke fardu kifayah yang pertama, yaitu memandikan. Ini perhatikan Bapak-bapak Ibu. Seseorang yang sudah meninggal wajib untuk dimandikan, sebab hal tersebut mengacu kepada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ummu Atiyah dan yang lainnya agar memandikan putri beliau yang telah wafat. Ya. Adapun tujuan dari memandikan jenazah ialah sebelum jenazah menghadap ke hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka jenazah diwajibkan dalam keadaan bersih dan suci. Sebagaimana orang yang masih hidup ketika hendak mengerjakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, tawaf, dan lainnya. Jadi itu salah satu tujuan kita memandikan adalah karena hamba Allah ini akan menghadap Sang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus disucikan jasadnya, dibersihkan seluruh kotoran yang ada di dalam tubuhnya, karena dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memandikan jenazah. Adapun syarat jenazah yang dimandikan, yang pertama beragama Islam, yang kedua didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan, tetapi apabila terdapat luka maka dibersihkan terlebih dahulu. Apabila jenazah dalam kondisi yang hancur karena terjadi kecelakaan, maka ambillah bagian tubuhnya yang bisa kita ambil, kita bersihkan, dibersihkan, dan itu yang dimandikan. Tetap dimandikan. Kecuali orang yang mati syahid, itu tak perlu dimandikan, langsung diangkut saja bajunya dan lain sebagainya, dikuburkan. Ini yang terkhusus yang mati syahid dalam peperangan membela agama Islam. Seseorang yang harus memandikan jenazah, sebagaimana yang diketahui bahwa memandikan jenazah ini adalah fardu kifayah. Seseorang yang memandikan jenazah hukumnya wajib untuk berniat karena dirinya lah yang mendapatkan kepercayaan untuk memandikan. Pernah ada kejadian di kampung kami sana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tertabrak kereta api, hancur tubuhnya, ya sedapatnya. Kebetulan pas hari itu dapat kepala, badan udah hancur, sama tangan, kaki dan ininya belum. Satu hari itu kena kejadiannya malam, kepala, tangan dicari-cari sampai pagi belum ketemu juga. Ternyata mungkin terbawa kereta api tersebut sampai ratusan meter. Jadi di situ cuma kepala. Orang-orang tidak ada yang berani. Ada di sana yang sudah tua lah ya, berani. Dia ambilnya karung beras, dimasukkannya kepala, tangan. Jadi seketika itu juga dia ambil, dibawa pulang, baru ditaruh di dalam kain, dia mandikan. Yang lain sudah tak berani, Pak.
tidak berani. Baru keesokan harinya dicari, itu pun dapatlah kakinya dan bagian-bagian tubuh yang lainnya sudah hancur. Kemudian kepala, tangan sudah dimandikan, dapat kaki keesokan harinya, itu pun semuanya pada ketakutan. Tak ada satupun yang berani memandikannya, menunggu waktu lagi. Wak Bilal itu tadilah yang akhirnya memandikan. Jadi kalau seandainya hal itu terjadi dan tidak ada yang memandikannya, itu dia yang menyebabkan kita semua berdosa. Inilah fardu kifayah. Oleh karenanya kita semua harus bisa. Jadi tidak hanya Bilal yang bisa memandikan mayit, kita pun harus bisa. Apabila suatu saat terjadi kematian yang tidak ada orang memandikannya, kita sudah dapat ilmunya. Insya Allah bulan depan, awal bulan, kita akan praktek bagaimana tata cara memandikan mayit. Ya, insya Allah nanti akan kita undang pakarnya langsung untuk hadir bersama-sama kita. Maka dari itu, siapapun berhak untuk memandikan jenazah. Berikut ini adalah urutan siapa saja yang berhak untuk memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah laki-laki. Urutan untuk memandikan jenazah laki-laki adalah, yang pertama adalah laki-laki yang masih ada hubungan keluarga, karibnya, seperti kakaknya, adiknya, orang tuanya, dan kakeknya. Nah, ini. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki meninggal, kakaknya boleh mandikan, adiknya boleh mandikan, kemudian orang tuanya, kemudian kakeknya, masih ada karibnya. Inilah yang terbaik dan utama. Jangan buru-buru diserahkan ke Bilal. Bilal jenazah itu, jangan sedikit-dikit Bilal. Padahal yang paling utama adalah kita sendiri, keluarganya yang memandikan. Supaya apa? Terbantu diangkat dosa-dosa jenazah tadi. Kalau orang tuanya, anaknya lah ikut. Karena ada kotoran-kotoran orang tua kita yang aibnya harus kita jaga. Mungkin kena penyakit diabetes yang puluhan tahun, sehingga membusuk dan bau yang tidak sedap. Maka anaknya lah yang memandikan, ikut mengkafankan dan lain sebagainya. Ini tidak diserahkan semua. Anaknya pun tak mau masuk. Ada suatu kasus juga ketika meninggal, anaknya banyak. Kami suruh anaknya perwakilan masuk ke dalam. Ke tempat wadah mandi itu sudah disiapkan. Tak ada satupun yang mau. Semuanya diurus sama Bilal. Kapan? Itulah pengabdian terakhir seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian itu juga mensolatkan. Mensolatkannya jangan serahkan ke imam yang lain. Paling afdol itu adalah anaknya. Kalau anaknya meninggal, bapaknya. Itu yang paling utama. Supaya apa? Terhapus dosa orang tua tadi. Dan itu sebagai bakti terakhir kita kepada orang tua kita. Jadi anaknya lah menjadi imam. Padahal sholat jenazah kan gampang, Pak. Nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, tinggal 4 kali takbir. Masa nggak bisa kan gitu? Jadi siap-siaplah Bapak Ibu yang masih punya orang tua, niatkan dari sekarang saya mau belajar. Kalau nanti bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, saya jadi imamnya. Nah itu dia. Supaya terhapus dosa orang tua kita dan kita menjadi anak yang soleh, anak yang memberikan kesolehan itu akibat kita mensolatkan tadi. Diusahakan. Jadi dari sekarang kita niatkan kalau nanti ibu saya meninggal, sayalah yang jadi imam. Nah, itu. Kemudian diperbolehkan seorang istri untuk memandikan suaminya. Istri boleh mandikan suaminya. Nah, jadi kalau nanti suami ibu-ibu meninggal atau bapak-bapak ke istrinya meninggal, boleh suaminya yang memandikan atau istrinya yang memandikan. Terutama di bagian-bagian yang tubuh yang kotoran untuk menjaga aib jenazah. Kemudian laki-laki lain yang tidak ada hubungan kekerabatan. Nah, inilah kita minta bantuan. Dah tak ada lagi nih. Takut Pak saya. Ini pun megang mayit pun takut. Ya nanti Bapak Bilal lah. Bilal mayit lah yang menyelesaikannya. Nah, itu ya. Kemudian perempuan yang masih mahram ya, atau yang masih satu mahram dengan si mayit. Kemudian kalau jenazah perempuan, urut-urutannya yang pertama suami dikatakan lebih berhak untuk memandikan istrinya.
Karena suami diperbolehkan untuk melihat semua anggota tubuh istrinya. Jadi kalau istri kita meninggal, Pak, jangan kasih suami orang lain, Pak. Jangan suami orang lain yang mandikan, kita yang mandikan atau anaknya. Nah, setelah suaminya, kemudian perempuan yang masih ada hubungan keluarga, saudara seperti kakak, adik, orang tua dan nenek. Nah ini. Jadi kalau istri kita meninggal, ada kakaknya, suruh kakaknya masuk ke ruang pemandian. Gak ada kakaknya, adiknya ada, adik kandungnya, suruh adiknya, atau orang tuanya, atau neneknya. Ini yang kedua. Kalau gak ada yang di atas, misalkan suaminya lagi dinas, meninggal, belum sempat kembali, masih dalam perjalanan, sementara mayit jenazah harus dimandikan. Nah, dulu kan ini, mana kakaknya, mana adiknya, mana orang tuanya, dan mana kakek atau kakeknya untuk memandikannya kalau perempuan. Kemudian yang ketiga, perempuan yang tidak ada hubungan keluarga, bilal wanita, bilal mayit yang wanita. Ya, di kita alhamdulillah kita sudah ada bilal-bilal yang sering kita undang ya untuk membantu jenazah ya. Dalam organisasi Serikat Tolong Menolong Komplek TNI AU Flamingo ya. Yang di komplek kita itu sudah ada. Nah ini yang disebutkan. Kalau sudah tidak ada lagi, baru perempuan yang tidak ada hubungan keluarga. Kemudian laki-laki yang masih mahramnya, yang masih ada mahramnya, saudara-saudaranya masih ada. Itu yang kalau yang di atas tadi sudah tidak ada. Kemudian hal-hal yang diwajibkan saat memandikan jenazah antara lain niat memandikan jenazah. Ini untuk orang yang memandikan. Kemudian memandikan dengan aurat jenazah, menutup aurat, baik itu jenazahnya maupun kita. Jadi jenazah yang sudah meninggal itu, Pak, juga harus tetap terjaga auratnya. Jangan sampai dibiarkan auratnya terbuka, ya. Tetap dalam pemandian pun tetap harus ditutup. Jadi orang-orang yang bisa melihatnya adalah mahram-mahramnya. Ya. Itu yang boleh. Orang luar tidak boleh. Itu ya. Kemudian diwudukkan jenazah. Meratakan air ke seluruh badan sebagaimana wajib bagi orang yang masih hidup. Seperti mandi junub, haid dan nifas. Jadi sama. Meratakan air ke seluruh tubuh. Jangan sampai ada satu helai rambut pun yang tidak terkena air. Seperti kita mandi junub. Semua harus terkena air. Kemudian dimandikan dengan air dan daun bidara atau sir. Daun bidara dicampur. Kemudian dimandikan dengan kapur atau sejenisnya, ini supaya harum ya, supaya misalkan ada kotoran itu tidak menyengat baunya. Makanya dicampur dengan kapur atau sejenisnya. Dimandikan lebih dari satu kali. Artinya apabila ketika dimandikan satu kali belum cukup, maka wajib untuk dimandikan lagi. Jadi kalau seandainya satu kali sudah kira-kira ini belum, masih ada nih kotorannya, maka diulang kembali sampai bersih jenazah tersebut. Kemudian hal-hal yang diharamkan ketika memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah terdapat hal-hal yang diharamkan dalam melakukannya. Yang pertama, melihat aurat jenazah. Ya. Melihat seluruh tubuh jenazah, memandikan dengan menyakiti mayit, seperti menggosok badan mayit dengan kasar atau keras. Ya ini jadi mayit pun juga auratnya harus tertutup. Ya jadi kalau seandainya mayit perempuan, jangan yang memandikan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu. Jadi tidak boleh, kita pun tak boleh melihat aurat mayit yang bukan mahramnya. Jadi itu dilarang. Baik itu auratnya sedikit ataupun seluruh tubuhnya. Kemudian menyakiti mayit. Jadi karena dia kan udah meninggal ini, nggak terasanya nih, cubit-cubit dikit lah. Dulu selama hidup dia ini aja lah, kita cubit-cubit, nggak boleh. Menggosoknya dengan kasar pun itu pun tidak boleh. Menggosoknya dengan kasar itu pun tidak diperbolehkan. Karena mayit ini walaupun dia sudah meninggal dunia, wafat, dia merasakan sakit yang luar biasa ketika lepasnya ruh dari dalam tubuhnya, bagaikan seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup.
begitulah terbakarnya. Makanya ketika mayit ini digosok keras-keras, dia akan berteriak. Dia akan berteriak mengatakan, jangan sakiti aku, jangan sakiti aku. Seperti itulah. Jadi ternyata dia masih merasakan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian kita masuk kepada mengkafankan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sampai di situ tadi kira-kira sudah paham ya Pak ya? Ini pengenalan dasar. Nanti prakteknya insya Allah akan kita laksanakan di bulan depan. Kemudian setelah kita memandikan, sudah bersih mayit tadi dan lain sebagainya, fardu kifayah yang kedua adalah kita mengkafankan jenazah. Mengkafankan jenazah. Mayat yang sudah dimandikan akan dikafani dengan 3 lapis kain yang di setiap lapis kain menutupi seluruh tubuh mayat. Sekurang-kurangnya menggunakan selapis kain kafan yang menutupi seluruh badan mayit. Kain kafan disyariatkan untuk menutupi aurat mayit dan memperindah penampilannya. Jadi di samping menutup auratnya, jadi mayit ini juga disunahkan untuk diperindah, ya. Diperindah karena setelah nanti dikafankan kemungkinan ada kerabat, saudara dan lain sebagainya yang akan menciumnya. Jadi kalau mencium pun sudah harum. Ya mayit itu sudah harum, ya. Kafan diambil atau dibeli dari harta mayit sendiri jika ia meninggalkan harta. Jika tidak, maka kain kafan menjadi kewajiban orang yang wajib memberi belanjanya ketika mayit masih hidup. Jadi mayit ini dibelikan kafan dan lain sebagainya dari hartanya dia. Biasanya ada ketika orang tua kita sudah mau meninggal dunia, dia misalkan saya sudah umur 60 tahun. Berarti tinggal 3 tahun lagi saya meninggal dunia. Dia sudah persiapan. Emas-emasnya itu sudah disiapkan, dimasukkan di dalam satu kotak, uangnya pun sudah disiapkan. Nanti kalau aku mati, jangan kalian ambil uang ini, manfaatkan uang ini untuk kepentingan perawatan jenazah aku. Nah, gitu. Jadi sudah disiapkan. Jadi dia tidak membebankan orang lain, anak dan lain sebagainya. Disiapkan. Karena 60 tahun kan, Nabi kan 63, anggaplah 3 tahun lagi mau meninggal dunia. Kita persiapkan. Jangan sampai ketika meninggal dunia kita berhutang sana sini. Tapi kalau sekarang insya Allah karena sudah ada STM, ya Bu ya, ikut nggak Bu STM Bu? Serikat tolong menolong, nah, alhamdulillah dibantu dengan STM. STM yang mengeluarkan semua biaya-biaya tersebut termasuk kafannya, pemakaman dan sebagainya. Itu sudah disiapkan. Nah, ini jadi yang belum ikut STM ikutlah Serikat Tolong Menolong. Di komplek kita sudah ada. Nah, di Karangsari juga sudah ada Ibu ya. Bahkan Karangsari sudah ada ambulannya. Sudah ada ambulan. Nah, makanya kita sudah ada ikut STM itu alhamdulillah akan terbantu untuk perawatan jenazahnya. Kemudian cara mengkafani mayat adalah dengan menghamparkan sehelai kain dan di atas tiap-tiap kain tersebut disunahkan menaburkan wewangian. Lalu mulai dipakaikan kain basahan, baju tutup kepala, kerudung, kemudian dimasukkan ke dalam kain yang meliputi seluruh badannya. Jadi dikasih baju juga. Tapi bajunya mayit ada khusus nanti ada digunting segala, ada untuk tangannya, ada untuk bagian kepala, bawah ya. Itu nanti sudah ada. Insya Allah prakteknya nanti di sesi yang kedua prakteknya. Kemudian adapun hikmah mengkafankan jenazah adalah orang yang masih hidup akan menyadari betapa kehidupan beserta gemerlapnya tidak akan dibawa ke alam kubur. Dari hal tersebut akan mendatangkan pemahaman baru bahwa pakaian pada esensi pokoknya adalah untuk menutupi aurat, bukan untuk memenuhi gaya hidup atau mengikuti tren. Pakaian semahal apapun tidak lebih baik dibanding kain kafan yang akan menjadi pakaian terakhir manusia di alam dunia. Inilah hikmahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika nanti kita dikafankan, yang hidup itu bisa memetik pelajaran dari orang-orang yang sedang dikafankan. Ya, jadi kafan itu adalah pakaian terbaik kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlebih-lebihan terhadap sesuatu bukan hal yang disyariatkan Islam.
atau diajarkan Rasulullah SAW, serta jika dilakukan memandang perilaku yang dekat dengan syaitan. Memakaikan kafan bagi mayit dapat mengingatkan bagi yang hidup untuk kembali kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yakni iman, Islam, dan ihsan. Jadi kafan itu mengajarkan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang kehidupan. Jadi ternyata inti dari kehidupan itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Kalau boleh tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada berapa rukun iman? Supaya kita ingat-ingat, jangan sampai nggak tahu nih. Yang pertama Pak, beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada, yang kelima beriman kepada, yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah masih ingat. Ini kelihatannya sepele pelajaran anak SD, tetapi perlu kita ingat-ingat. Oh iya, beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada hari kiamat yang akan menghantarkan kita ke hadapan Allah. Ini harus kita ingat. Kemudian rukun Islam Bapak-bapak. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Bunyinya seperti apa Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua mengerjakan sholat. Yang ketiga puasa atau zakat? Puasa. Yang keempat, yang kelima haji bagi yang mampu. Kemudian apa itu ihsan? Ada yang tahu Pak? Mas Bobi tahu? Untuk merefresh kembali, ini kan dasar, tapi ini penting. Ini kan mendasar tetapi sangat penting. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Apabila kalian beribadah seolah-olah kalian melihat Allah. Wah, kira-kira mampu tidak kita lihat Allah dengan mata kasar? Tidak akan mampu, ya kan? Mungkin dengan hanya mata batin, ya. Tapi keberadaan Allah itu jelas keberadaannya, ya. Nah, ihsan. Apabila kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah melihat kita, apa mau kita lakukan? Hati kita ini sudah ihsan. Allah ini, bahkan Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Berarti Allah tahu. Bahkan detak hati kita, Bu, Allah itu tahu. Kalau ini sudah meresap di dalam hati kita, takut kita buat dosa. Ya Allah, contoh ninggalkan sholat. Padahal kita tertidur nih sebelum sholat asar. Takut nggak kira-kira Bu? Selesai bangun, astagfirullah, udah jam 3. Ada nggak rasa ketakutan seperti itu? Nggak ada ya Pak? Oh ada. Kalau ada berarti sudah ada ihsan di dalam hatinya. Tapi kalau orang yang tidak takut ketika meninggalkan sholat, dia udah tinggal nggak sholat nih, cuek aja. Nggak apa-apa lah, nanti kan besok kan mesti ada sholat asar. Itu hati-hati. Itu ihsannya belum ada di dalam hati. Belum ada ihsan, belum ada rasa menghadirkan Allah tuh belum ada di dalam hati kita. Perasaan kita Allah tuh masih jauh, Allah kan nggak lihat. Udah dibilang Allah tuh lebih dekat dari ulat leher kita, lebih dekat dari ulat leher kita. Detak hati kita pun Allah tahu. Kita bergunjing dalam hati membicarakan orang, misalkan, oh si A ini detak itu, wah gini. Baru terdetak saja, belum nyampe, itu Allah sudah tahu. Sudah kita dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan itu, inilah kita belajar ihsan. Bagaimana kita bisa menghadirkan Allah di dalam diam dan geraknya kita, menghadirkan Allah sehingga takut kita mau buat dosa. Ya Allah, takut saya ketinggalan sholat, nggak sholat, itu takut yang luar biasa. Berarti sudah ada nilai-nilai ihsan.
menghadirkan Allah di dalam hati. Inilah yang penting Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kita sama-sama belajar. Belajar untuk menghadirkan Allah di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya takut kita berbuat salah. Suami kalau sudah takut dia berbuat salah dan dia selalu diawasi oleh Allah, dia pasti tidak akan berbuat zalim kepada istrinya. Dia akan berbuat adil kepada istrinya. Begitu juga istri. Ketika dia sudah ada ihsan, dia sudah hadirkan Allah. Allah lihat saya. Allah ada di dalam diri saya. Artinya Allah lebih dekat dari urat leher saya. Kalau saya pasti lebih sayang dengan suami. Pasti lebih sayang dengan keluarga. Ini kenapa sudah ada nilai-nilai ihsan. Inilah yang harus digali. Dan kajian ihsan ini insya Allah kalau ada waktu nanti akan kita coba untuk mengkaji tentang nilai-nilai ihsan ini. Supaya apa? Supaya ada rasa takut kita. Karena Allah tahu apa yang kita kerjakan dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian kita lanjutkan. Setelah tadi memandikan, memandikan, mengkafankan, masuk kepada mensolatkan. Setelah solat, setelah mayit dimandikan dan dikafankan, kewajiban selanjutnya bagi yang hidup adalah mensolatkan mayit. Syarat mensolatkan mayit meliputi syarat-syarat solat seperti menutup aurat, suci dari hadas dan najis, baik badan dan pakaian, serta menghadap kiblat. Dilakukan setelah mayit selesai dimandikan, serta menghadap kiblat dilakukan setelah mayit selesai dimandikan dan dikafankan, dan meletakkan mayit di sebelah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali jika solat dilaksanakan di atas kuburan atau solat gaib. Ya. Nah ini, jadi kita sudah sama seperti rukun persyaratan kita mau solat, suci badan, pakaian daripada najis, kemudian menghadap ke kiblat. Ya. Jadi nanti ada perbedaan antara mayit laki-laki dan mayit perempuan untuk baik itu niatnya maupun untuk imamnya, posisi berdirinya. Kira-kira kalau imam mayitnya laki-laki, Pak, berdirinya imam di mananya? Di kepala atau di pusarnya? Kalau mayit laki-laki di kepala ya. Kalau mayitnya perempuan ya di tengahnya, selurus dengan pusar. Kemudian rukun menyalatkan meliputi yang pertama niat sebagaimana sholat pada umumnya, kemudian takbir sebanyak 4 kali dengan takbiratul ihram. Saya pernah kejadian, Pak, pakai ruku subhanallah, sujud subhanallah, balik lagi, setelah itu baru takbir, akhirnya salam kami ulangi. Ada kejadian seperti itu. Mungkin lupa karena tidak biasa mensolatkan sholat jenazah dari pihak keluarga. Kemudian sholat, Allahu Akbar. Ketika ruku, yang di belakang, subhanallah. Ya kan? Tidak. Kita kira mau takbir lagi, taunya sujud, subhanallah. Nah, baru rakaat yang kedua berdiri baru takbir 4 kali. Ya kita ikutin, setelah itu kita ulangi, ganti imam. Kita ulangi karena grogi mungkin dari keluarga dan lain sebagainya. Grogi. Makanya jangan sampai grogi, Pak, ketika nanti kita menjadi imam. Syaratnya nanti di sini ada, ya. Nanti kita sampaikan ini supaya bisa dipelajari, enggak terlalu sulit. Takbir sebanyak 4 kali dengan takbiratul ihram. Yang ketiga membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Jadi setelah Allahu Akbar baru membaca suratul Fatihah. Kemudian membaca apa? Selawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Membaca doa. Selanjutnya membaca doa setelah takbir yang ketiga. Allahumma gfirlahu kalau mayitnya laki-laki, kalau mayitnya perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afan. Itu minimalnya. Kemudian mendoakan mayit setelah takbir keempat. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu minimalnya seperti itu. Kemudian salam. Ya, ini diingat-ingat salam.
Nah, jadi nanti kalau seandainya ada keluarga kita yang orang tua yang meninggal, bilang, Pak, saya yang jadi imam. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan jadi imam, baca-baca dulu. Baca dulu, oh persaudaraan ini, nah seperti itu. Itu yang lebih afdol adalah kalau orang tuanya anaknya menjadi imam. Kemudian hikmah ketika mensolatkan mayit adalah mengingatkan betapa besar nikmat kesehatan yang masih dimiliki sehingga masih dapat menegakkan solat atau melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Solat bagaimanapun adalah tiang agama, pedangnya umat muslim dan cahaya yang menyinari langit dan bumi. Ini hikmahnya kalau seandainya kita mensolatkan mayit, mumpung kita masih sehat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Mumpung kita masih segar, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa duduk berkumpul di majelis yang penuh dengan rahmat ini. Pergunakanlah masa sehat kita sebelum masa sakit kita. Pergunakanlah waktu luang kita sebelum nanti datang waktu sempit kita. Kalau sudah sakit mau ibadah gimana? Kita lihat sakit nih bulan Ramadan, sedih kali kayaknya. Orang tua kita itu bilang, Pak, aduh enak kali kalau lihat orang sholat tarawih. Dulu waktu sehat nggak mau tarawih. Udah sakit baru bilang aduh, menyesal. Jadi kita menyesal biasanya seperti itu. Waktu pas kita waktunya luang tak mau kita ambil kesempatan. Giliran kita udah sakit kita mau seperti mereka. Enak katanya orang-orang yang jalan bareng untuk taraweh, dengerin majelis-majelis ilmu. Dulu kita waktu sehat nggak pernah kita rasakan seperti itu. Hal inilah yang harus kita ingat-ingat. Jadi kalau semakin sering kita mensolatkan jenazah, teringat bakal kita juga akan seperti itu. Kelak ketika nikmat sehat sudah tidak lagi ada, tubuh sudah makin sakit-sakitan, orang-orang baru menyadari betapa banyak waktu yang telah dilalui tanpa beribadah dan tanpa bermakna. Inilah Pak, nanti kita sadar ketika kita sudah sakit dan di penghujung hayat kita, baru kita sadar, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita sadar, ya Allah, nyesel kali aku dulu masih muda gak mau belajar Al-Quran, nyesel kali gak bisa baca Quran, gak bisa menghafal Quran. Padahal waktu luang saya bikin main handphone terus, pergi sana sini, shopping dan lain sebagainya. Gak ada niat kita mempelajari Al-Quran. Disitulah penyesalan yang luar biasa. Kalau tidak percaya Pak, tanyakan orang yang sudah musakratul maut, tapi masih bisa berbicara. Masih bisa berbicara, tanyakan, pasti dia bilang nyesal kali lah, enak kali lah adik ini baca Qurannya. Aduh nyesal kali bapak dulu masih muda nggak bisa ini, nggak ada guru. Bukan yang nggak ada guru, bapak entah mau belajar, ada guru. Kemudian seringkali manusia lalai terhadap suatu nikmat sampai nikmat itu hilang darinya. Baru manusia merasakan ada nikmat yang hilang darinya. Maka sokianya seseorang yang pandai harus memanfaatkan kesempatan dan kesehatan yang masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya mengingatkan bagi diri kami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mumpung Allah beri kesempatan sama kita, segeralah kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ketika maut mau menjemput kita baru kita tersadar baru kita pingin belajar, nggak ada waktu lagi Pak. Baru pingin ibadah, nggak ada waktu lagi kalau sudah mau sampai nyawa kita di gor-gor tenggorokan, nggak ada lagi waktu. Mumpung sekarang, mumpung banyak guru sekarang, banyak guru, banyak ustadz yang mengajar, manfaatkanlah kesempatan itu. Kemudian terakhir nih menguburkan. Tadi sudah memandikan, mengkafankan, mensolatkan. Sekarang terakhir menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah, setelah jenazah dimandikan, dipakaikan kain kafan dan disolatkan, kewajiban bagi yang hidup selanjutnya adalah menguburkan mayit. Kuburan paling tidak memiliki kedalaman yang tidak akan tercium bau dari mayat, serta tidak mungkin dibongkar oleh binatang buas. Sebab tujuan dari dikuburkannya mayit adalah untuk menjaga kehormatannya serta menjaga kesehatan orang-orang yang di sekitar kuburannya. Jadi menguburkan itu memberikan penghormatan kepada si mayit dan menjaga orang-orang di sekitarnya supaya tidak tercium bau, ya, dan untuk menjaga kesehatan orang-orang yang berada di sekitarnya. Menguburkan jenazah memiliki hikmah bahwa manusia pada mulanya diciptakan dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Oleh sebab itu seyogyanya makhluk yang bernama manusia
dilarang berperilaku sombong, merasa hebat dan bisa melakukan segalanya sendirian. Pada intinya, prosesi pengurusan jenazah syarat akan pelajaran yang dapat dipetik bagi yang berkenan merenunginya. Jadi menguburkan mayit itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik bagi siapa yang mau merenung. Tapi kalau seandainya kita tak mau merenung, ya sudah, lewat saja, begitu saja lewat. Tapi setiap kejadian pemakaman kita harus banyak-banyak merenung. Dari merenung inilah muncul hikmah, muncul hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nggak merenung, kayaknya biasa aja orang meninggal, udah biasalah meninggal, ntar dikubur. Padahal ada renungan yang dianjurkan kepada kita ketika kita melihat atau melaksanakan pemakaman. Ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kajian singkat, ya, kajian pengenalan dasar tentang pelaksanaan fardu kifayah. Insya Allah kami undang kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ada prakteknya, praktek pelatihan jenazah, ya, fardu kifayah. Insya Allah akan kita undang nanti guru-guru kita yang akan menyampaikan secara teori dan praktek, insya Allah di tanggal 1 bulan Februari. Oleh karenanya kami mengundang Bapak Ibu, ajak, kalau perlu ajak keluarga dan lain sebagainya untuk sama-sama bersama kita di sini melaksanakan pelatihan jenazah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan di dalam keluarga kita. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.